Selamat datang di perkuliahan Sistem Penunjang Keputusan. Pada sesi pembelajaran mata kuliah SPK kali ini, kita akan sama-sama membahas terkait dengan salah satu metode SPK yang sangat sering dijumpai, saya pikir sangat sering digunakan di dalam pemecahan masalah SPK. Kalau dilihat juga dari penelitian, ini metode ini juga sering digunakan dalam penelitian berbasis SPK. Untuk outline pembelajaran terkait dengan SPK ini, nanti kita akan membahas tentang sejarah AHP, prinsip dasar AHP, kemudian pendefinisian masalah, penentuan solusi, pembuatan struktur hierarki, pembuatan matriks berpasangan, kemudian penghitungan faktor eigen, dan contoh kasus yang kemudian kita akan selesaikan menggunakan metode AHP. Nah, apa tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini? Yang pertama, mahasiswa diharapkan bisa membuat struktur hierarki masalah pengambilan keputusan. Nah, ini salah satu yang khas dari metode AHP, di mana kita akan membuat struktur hierarki dari masalah yang akan dipecahkan. Kemudian mahasiswa bisa membuat matrik perbandingan berpasangan. Ini juga yang tidak dijumpai di metode lain, seperti di metode-metode pembobotan yang sudah kita bahas di beberapa sesi pertemuan sebelumnya. Jadi pada metode AHP nanti akan dibuat matrik perbandingan berpasangan. Caranya nanti kita lihat di penjelasan perkuliahan kali ini. Kemudian bisa menentukan nilai faktor eigen dan vektor eigen ternormalisasi atau normalisasi dari matrik perbandingan tersebut. Nah, kemudian mahasiswa diharapkan bisa menyelesaikan satu masalah pengambilan keputusan dengan menerapkan metode AHP. Nah, kita berbicara sedikit tentang sejarah AHP dan apa itu AHP. Jadi AHP ini merupakan sebuah metode yang dikembangkan oleh salah satu profesor di Amerika Serikat bernama Thomas L. Sati. Metode AHP ini dia prinsip kerjanya secara umum, di mana metode ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi dalam bentuk hierarki. Jadi nanti kita ada penggambaran bagaimana masalah yang kita punya itu digambarkan dalam bentuk hierarki. Karena menurut referensi yang saya baca terkait dengan metode ini, di mana dia mengambil konsep hierarki ini karena mengadaptasi bahwa sebenarnya manusia apabila ingin memecahkan masalah itu dia menerapkan konsep hierarki, di mana memecah-mecah masalah tersebut kemudian diuraikan bagaimana cara-cara untuk memecahkannya. Nah, ini akan diterapkan di hierarki nanti dalam metode ini. Kemudian apa itu hierarki dalam metode AHP? Jadi hierarki ini dia akan nanti merepresentasikan 3 hal, yaitu tujuan dari masalah itu apa, kemudian kriteria-kriteria apa saja yang digunakan untuk memecahkan masalah di SPK tersebut, kemudian alternatif pilihannya seperti apa. Nah, kemudian di SPK sendiri, maksud saya di metode AHP ini ada 4 prinsip dasar yang diterapkan di metode ini. Nah, yang pertama itu adalah prinsip yang disebut dengan dekomposisi. Nah, prinsip dekomposisi ini, inilah tadi yang saya jelaskan bahwa dia akan membuat sebuah hierarki. Jadi di mana permasalahan yang ada itu disajikan agar lebih sederhana, itu diuraikan atau dituliskannya dalam bentuk hierarki. Nah, bentuk hierarki yang dimaksudkan bisa dilihat di slide 5, di situ ada contohnya. Jadi hierarkinya nanti root-nya akan dimulai dengan tujuan dari SPK itu apa. Kemudian di level kedua itu dituliskan kriteria-kriteria apa saja yang dijadikan bahan acuan untuk pengambilan keputusan. Nah, kemudian kalau ada subkriteria dari kriteria tersebut itu ditempatkan di bawah. Kemudian di daunnya, di pohon daun yang paling bawah, di situ dituliskan alternatif-alternatif pilihan apa saja yang tersedia. Nah, kemudian tiap level ini mulai dari tujuan sampai alternatif itu akan dihubungkan dengan
garis jika memang dia saling terhubung. Jadi kalau alternatif tersebut menggunakan semua subkriteria, berarti nanti dia memiliki garis yang terhubung dengan subkriteria atau kriteria tersebut. Nah, kemudian ada prinsip yang disebut dengan perbandingan berpasangan. Nah, ini konsep yang paling penting juga di AHP itu sendiri. Jadi perbandingan berpasangan ini apa? Jadi perbandingan berpasangan merupakan nanti dibandingkan antara dua buah kriteria atau dua buah alternatif berdasarkan pada penilaian pengambil keputusan. Nah, jadi nanti akan ada proses pembandingan antara kriteria dan antar alternatif, di mana perbandingan ini nanti akan dilakukan oleh si pengambil keputusan. Nah, kemudian nanti dari proses ini dia akan menghasilkan sebuah matriks yang disebut dengan matriks pairwise comparison. Jadi, isi matriks ini akan menampilkan perbandingan antara kriteria. Nah, kemudian proses perbandingan ini juga akan disajikan dalam bentuk nilai. Nah, nilainya seperti apa bisa dilihat di tabel yang ada pada slide 6. Jadi ini merupakan nilai perbandingan yang memang sudah ditetapkan oleh penemu AHP, yaitu Thomas L. Sati tadi. Jadi si Sati punya Pak Sati ini dia sudah menentukan nilai-nilai untuk perbandingan dua buah kriteria atau dua buah alternatif. Kemudian apa maksud dari setiap nilai tersebut? Jadi di situ ada definisinya. Misalnya antara kedua elemen yang dibandingkan itu dia sama-sama penting, maka nilainya diberi nilai 1. Nah, kalau misalnya elemen yang dibandingkan itu elemen yang pertama itu sedikit lebih penting dari elemen yang lainnya, maka itu diberi nilai 3. Nah, kalau dia lebih penting maka nilai 5, kemudian kalau jauh lebih penting atau ya mutlak lebih penting itu nilainya 7. Kalau misalnya sangat-sangat jauh lebih penting, atau dia elemennya mutlak penting, nah di situ bahasanya itu diberi nilai 9. Nah, jadi kenapa harus dilakukan perbandingan? Jadi perbandingan ini untuk mengetahui misalnya untuk kriteria mana yang memang dia lebih berpengaruh dalam pengambilan keputusan atau terkait dengan tujuan masalah dibandingkan dengan kriteria lain. Jadi kalau misalnya dia sama penting, kriterianya diberi nilai 1. Kemudian kalau kriterianya sedikit lebih penting diberi nilai 3 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau nilainya juga bisa berada di nilai tengah tersebut, misalnya dia tidak sama penting tapi juga tidak sedikit lebih penting. Nah, kalau di tengah-tengahnya itu dapat nilai 2, atau misalnya kita memberikan nilainya antara 5 dan 7, tidak lebih penting tapi tidak juga mutlak lebih penting. Nah, bisa dikasih nilai 6 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan nilai berbalik. Jadi kalau misalnya kriteria A itu sedikit lebih penting dibandingkan kriteria B, maka nilainya adalah 3. Tapi kalau dibalik misalnya, jadi kita mau membandingkannya antara B dan A, maka tinggal diberikan 1/3 seperti itu. Nah, kemudian ada juga prinsip dasar yang disebut dengan sintesis prioritas. Apa prinsip dasar ini? Jadi setiap kriteria nanti akan ditentukan besar kontribusinya dalam pencapaian tujuan. Nanti kita lihat prosesnya di metode AHP. Nah, kemudian ada yang disebut dengan konsistensi logis. Nah, konsistensi logis ini nanti proses untuk menentukan konsistensi dari penentuan prioritas. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan di prinsip kedua, jadi kita akan membuat matriks pairwise itu. Jadi matriks perbandingan berpasangan, nanti itu nilai yang kita masukkan akan diujinya pakai konsistensi logis. Jadi apakah memang data yang kita masukkan atau data dari si pengambil keputusan masukkan itu memenuhi kriteria konsistensi logis. Nah, kriterianya itu nilai rasio konsistensi harus kurang dari 10% atau lebih kecil dari 0,01. Cara untuk menghitung rasio konsistensi bisa dilihat di slide 7. Jadi rasio konsistensi itu disimbolkan dengan CI. Dihitungnya seperti itu, ada keterangannya juga di mana N adalah banyaknya kriteria dan CR itu rasio konsistensi,
nanti kita dapat rasio konsistensinya begitu, CR sama dengan CI dibagi dengan RI. Nah, CI itu nanti diperoleh dari rumus yang ada di atasnya. Kemudian RI itu nanti nilainya akan disesuaikan dengan banyaknya kriteria yang digunakan. Nah, itu nanti ada patokan nilainya, saya akan perlihatkan di contoh kasus. Kemudian ini beberapa alasan kenapa menggunakan AHP dalam sistem pengambilan keputusan. Jadi yang pertama adanya tadi kelebihannya ada struktur yang berhierarki. Nah, kalau ada struktur ini penggambaran dari masalahnya bisa lebih jelas dan lebih detail. Jadi kenapa pakai AHP? Kemudian ada juga memperhitungkan validitas. Nah, tadi ada yang disebut dengan konsistensi logis. Jadi di situ ada perhitungan validitas. Apakah memang data-data yang diinputkan oleh si penentu keputusan jadi yang terkait dengan perbandingan kriteria atau nanti perbandingan alternatif, apakah itu valid atau tidak. Nah, itu tadi kan bisa diukur pakai rasio konsistensi. Nah, itu kelebihan lainnya. Kemudian memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimana tahap-tahap pengambilan keputusan atau penentuan rekomendasi keputusan menggunakan metode AHP ini. Di situ nanti akan kita lihat ada 6 tahap. Di slide 9 kita lihat yang pertama sama dengan metode-metode lainnya sebenarnya. Jadi tahap ini mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Nah, solusi yang diinginkan yang dimaksud di sini adalah penentuan alternatif-alternatif pilihan apa saja yang ada dan penentuan kriteria apa saja yang akan digunakan. Nah, kemudian yang kedua, dari apa yang kita peroleh di tahap pertama, itu kemudian akan dibuat struktur hierarkinya. Kemudian yang ketiga, itu membuat matriks perbandingan berpasangan, atau tadi yang kita lihat tabelnya dari Sati, untuk menilai tingkat kepentingan suatu elemen dengan elemen lainnya. Nah, jadi di sini matriks perbandingan dalam metode AHP itu nanti tidak hanya satu saja, jadi kriteria matriks perbandingan tidak hanya dihasilkan dari perbandingan antar kriteria, tetapi juga nanti dibandingkan antara alternatif seperti apa. Jadi contohnya di sini, misalkan terdapat 3 kriteria dan 4 alternatif, ada C dilambangkan dengan kriteria, A dilambangkan dengan alternatif, jadi membandingkan kepentingan kriteria 1 dengan kriteria lainnya, kemudian membandingkan alternatif 1 dengan alternatif lainnya. Nah, ini untuk beberapa referensi. Ada yang melakukan hal seperti ini, jadi membuat matriks berpasangan untuk kriteria, ini pasti ada, kemudian membentuk matriks berpasangan untuk masing-masing alternatif, untuk masing-masing kriteria. Ada juga yang sebagai alternatifnya dia tidak membuat matriks berpasangan untuk masing-masing alternatif, untuk masing-masing kriteria, tetapi nanti dibuat perbandingan antara isi dari matriks kriteria tersebut. Jadi nanti lihat di contoh kasusnya seperti apa. Nah, contoh matriks perbandingan kriteria berpasangannya seperti ini. Jadi kita membuat matriks perbandingan berpasangan kriteria. Jadi ini nanti menghasilkan untuk diketahui nilai kriteria mana yang lebih penting dari kriteria mana, kemudian ada bobotnya. Nah, kalau di metode-metode yang lainnya biasanya bobotnya kan langsung kita berikan. Seperti pada metode pembobotan langsung diberikan saja dengan skala 0 sampai 1. Nah, untuk metode AHP ini nanti akan dihitung bobot antara setiap kriteria berdasarkan dari matriks berpasangan yang dihasilkan. Kemudian ada juga matriks berpasangan antara tiap alternatif untuk kriteria C1. Nah, kemudian yang keempat, menghitung nilai vektor eigennormalisasinya. Kemudian dari situ nanti memeriksa konsistensi hierarki. Bagaimana caranya memeriksa konsistensi hierarki? Itu menggunakan perhitungan rasio konsistensi. Nah, yang seperti tadi disebutkan di sebelumnya. Itu rumusnya sudah ada. Rasio konsistensi itu cara mendapatkannya. Rumusnya adalah CR sama dengan CI dibagi dengan RI, di mana CI didapatkan dari rumus yang ada di bawah. Kemudian untuk RI ini ada sudah nilai ketentuannya. Kemudian RI ini akan didapatkan berdasarkan jumlah kriteria yang
dimiliki oleh masalah yang akan dipecahkan. Nah, misalnya masalah yang akan dipecahkan itu memiliki 5 kriteria yang ingin dipertimbangkan, maka nanti nilai RI-nya adalah 1,12. Seperti itu. Nah, kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilai rasio konsistensinya di bawah atau lebih kecil dari 0,01 maksud saya, atau 10%, maka nilai yang kita berikan pada matriks berpasangan itu valid, jadi bisa digunakan untuk proses perhitungan selanjutnya. Nah, kalau dia lebih besar dari 0,1, maka harus dilakukan penilaian kembali oleh si pengambil keputusan. Jadi datanya harus direvisi kembali, data yang terkait dengan matriks berpasangan. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir, melakukan perhitungan akhir untuk masing-masing alternatif. Nah, dari sini nanti dapat nilai untuk masing-masing alternatif yang kemudian menjadi penentu apakah pilihan tersebut direkomendasikan atau tidak. Nah, untuk lebih memahami langkah-langkah penerapan EHAHP ini, saya tampilkan sebuah studi kasus seperti ini. Jadi studi kasusnya adalah menentukan mahasiswa terbaik dari beberapa mahasiswa. Nah, kemudian untuk menentukan mahasiswa terbaik, itu ada 3 kriteria yang digunakan, yaitu nilai IPK mahasiswa, nilai TOEFL-nya, sama jabatan di organisasi di mana mahasiswa tersebut aktif. Nah, kemudian mahasiswa yang akan dipilih itu ada 3 orang, ada Ivan, ada Rudy, dan ada Anton. Dengan data-data disajikan pada slide 12. Nah, seperti itu. Jadi pendefinisian masalah yang pertama, ditentukan tujuannya itu memilih mahasiswa terbaik. Kriterianya ada 3, ada IPK, TOEFL, dan jabatan organisasi. Kemudian alternatif pilihannya ada 3 mahasiswa. Kemudian di situ saya tampilkan subkriteria. Subkriteria ini maksudnya adalah isian untuk masing-masing kriteria. Jadi contohnya seperti itu. Nah, untuk AHP itu sendiri, kalau ada yang menggunakan nilai, jadi bisa dikonversi seperti pada slide 12. Jadi IPK tidak ditampilkan dalam bentuk nilai, tetapi dimasukkan ke dalam tipe data yang nominal seperti itu. Jadi yang IPK-nya 3,5 sampai 4 itu dikatakan sangat baik. Kemudian IPK-nya 3 sampai 3,49 itu baik. Kemudian IPK-nya 2,75 sampai 2,99 itu dinyatakan cukup. Nah, untuk datanya kita punya seperti pada tabel slide 12, di mana Ivan IPK-nya sangat baik, nilai TOEFL-nya cukup, dan jabatan organisasinya anggota, dan seterusnya. Nah, untuk nilai TOEFL itu range-nya seperti itu untuk pengumpulan datanya, di mana yang nilai TOEFL-nya 450 sampai 500 itu cukup, kemudian yang 501 sampai 550 maksud saya. Nah, itu mestinya 550, itu salah tulis, 501 sampai 550 itu baik, kemudian 550 sampai 600 itu sangat baik. Nah, kemudian untuk jabatan organisasi ada 3 pilihan, yaitu ketua, koordinator, dan anggota. Nah, kemudian ada sedikit catatan terkait dengan metode AHP. Jadi, untuk masalah yang dipecahkan dalam metode AHP itu sebaiknya jumlah kriteria yang dilibatkan itu ada minimal 3, kemudian sebenarnya sebaiknya juga alternatif pilihan yang ada itu minimal 3. Nah, sebenarnya ini tidak berlaku hanya pada AHP saja, tetapi pada kasus-kasus SPK yang mau dipecahkan itu sebaiknya kriteria yang dipertimbangkan atau subkriterianya itu minimal 3 jenis. Nah, langkah selanjutnya itu kita membuat struktur hierarki. Nah, seperti yang terlihat pada slide 14, di situ kelihatan dari masalah yang akan kita pecahkan, struktur hierarkinya seperti itu. Jadi pada node pertama itu adalah tujuan dari masalah yang ingin dipecahkan, yaitu pemilihan mahasiswa terbaik. Nah, kemudian setelah itu di level selanjutnya ada kriteria yang akan digunakan. Jadi kriterianya ada IPK, ada TOEFL, ada jabatan organisasi. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada alternatif pilihan yang digunakan, yaitu ada Ivan, ada Rudy, kemudian ada Anton. Nah, kemudian ini saling terkait satu sama lain. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah membentuk tadi matriks berpasangan atau pairwise comparison. Matriks perbandingannya seperti ini.
Jadi yang pertama kita mau bandingkan adalah kriteria yang digunakan. Nah, apa tujuan membentuk pairwise comparison ini? Kita mau dapat nilainya nanti. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kriteria itu di dalam SPK itu bisa saja ada kriteria yang memang lebih penting dibandingkan dengan kriteria lainnya. Nah, untuk menentukan kriteria yang lebih penting dengan kriteria yang lainnya itu harus disajikannya dalam bentuk angka. Nah, ini supaya nanti perhitungannya ya tentu saja kriteria yang lebih penting itu nanti memiliki bobot yang lebih baik dibandingkan kriteria lainnya. Nah, itu seperti pada metode pembobotan. Nah, kalau pada metode pembobotan itu kita bisa langsung berikan nilai. Nah, untuk kalau AHP ini kita perlu pengolahan menggunakan pairwise comparison ini untuk mendapatkan nanti nilai atau bobot tiap kriteria yang ada. Nah, kemudian membentuk matriks pairwise comparison ini kita akan menggunakan tabel yang ada pada slide berapa tadi ya? Pada slide 6. Nah, di situ ada slide-nya dari pembobotannya dari Pak Sati tadi. Jadi kita bisa menentukan kalau misalnya kriterianya itu sama penting maka diberi nilai 1, kalau kriteria yang 1 itu sedikit lebih penting maka nilainya 3 dan seterusnya. Nah, yang itulah jadi isian nilai dari matriks berpasangan. Nah, seperti ini. Jadi IPK dengan IPK itu karena kriterianya sama pasti dia sama-sama penting maka diberi nilai 1. Kemudian IPK dengan TOEFL, nah anggaplah di sini dari si pengambil keputusan dia memberikan 3, jadi IPK sedikit lebih penting dari TOEFL. Nah, kemudian IPK dengan jabatan itu dia sedikit lebih penting tetapi juga tidak lumayan penting lah. Nah, ini bisa dikatakan bahwa IPK lumayan penting dibandingkan dengan jabatan, maka diberikan poin 4. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat kenapa diberikan nilai sepertiga di sini. Jadi seperti yang kita lihat, kalau IPK dengan TOEFL, maka IPK-nya sedikit lebih penting dibandingkan dengan TOEFL. Nah, maka kalau dibalik, kita mau tahu kepentingan kepentingan dari TOEFL dibandingkan IPK, itu tinggal kita ambil di sini, kemudian kita sepertigakan. Kemudian TOEFL dengan TOEFL ya dia sama penting karena sama kriterianya. Kemudian di sini anggaplah TOEFL dengan jabatan itu sedikit tidak juga sedikit lebih penting tetapi tidak juga sama penting. Nah, ini diberikan nilai 2. Nah, seperti itu. Nah, dan seterusnya. Kita dapatkan seperti ini. Nah, untuk jabatan dengan IPK kita tinggal ambil di sini IPK jabatan 4, berarti kalau dibalik jabatan terhadap IPK kita tinggal seperkan, jadi 1/4. Nah, setelah matriks tadi terbentuk, langkah selanjutnya itu adalah menentukan mengubah tadi menjadi bentuk desimal. Jadi kalau yang ada tadi kita sepertigakan, kemudian ada 1/4 itu kemudian dijadikan desimal. Setelah itu nanti dijumlah semua tiap kolomnya. Jadi untuk mendapatkan nilai IPK itu dijumlah tiap kolom seperti ini. Jadi tadi kalau yang TOEFL IPK itu sepertiga kita rubah jadi 0,33. Kemudian kita jumlah tiap kolomnya. Jadi kolom IPK ini kita jumlah 1 ditambah 0,33 ditambah dengan 0,25. Nanti dapatnya 1,583. Kemudian untuk TOEFL 3 ditambah 1 tambah 0,5 dapatnya 4,5 dan seterusnya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya setelah kita jumlah di sini adalah membagi elemen tiap kelompok dengan jumlah kelompok yang bersangkutan. Jadi langkah selanjutnya IPK ini tadi kita dapat nilai 1, kemudian kita bagi dengan jumlahnya, jumlah IPK. Jadi 1 dibagi dengan 1,583, nanti dapatnya 0,632. Nah, kemudian 0,33 dibagi dengan 1,58, nanti dapatnya 0,211 dan seterusnya. Nah, untuk TOEFL juga begitu. Jadi yang baris pertama, kolom kedua untuk TOEFL itu dapatnya nilai 3, itu 3 dibagi 4,5, nanti dapatnya 0,667. Sebenarnya ini adalah proses normalisasi untuk nilai-nilai yang sudah kita masukkan. Jadi dapat seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai
ternormalisasi atau vektor prioritas. Nah, cara menghitung nilai eigen ternormalisasi ini nanti tinggal dijumlah nilai-nilai yang sudah kita dapatkan pada tahap sebelumnya, kemudian nanti akan dibagi dengan jumlah kriteria yang ada. Nah, jadi yang pertama adalah seperti ini baris pertama. Jadi untuk IPK kita tinggal jumlahkan 0,632 ditambah dengan 0,667 ditambah dengan 0,571. Nanti dapatnya 1,870. Nah, 1,870 ini dibagi dengan N atau jumlah kriteria, itu ada 3. Jadi 1,870 dibagi dengan 3 dapatnya 0,623. Kemudian ini juga dijumlah 0,211222 286 dijumlah, kemudian dibagi dengan jumlah kriteria, jadi 0,239 dan seterusnya. Nah, kemudian kita sudah memperoleh sejauh ini nilai eigen ternormalisasi. Jadi untuk IPK nilai eigen ternormalisasinya dapat 0,623. Untuk TOEFL itu 0,239 dan seterusnya. Ini cuma berulang. Nah, kalau kita sudah dapat nilai eigen vektor normalisasinya, sebenarnya ini sudah menjadi bobot dari tiap kriteria yang ada. Jadi kalau kita lihat di sini nanti bobot IPK-nya itu 0,623, bobot TOEFL itu 0,239, untuk jabatan 0,137. Nah, tetapi sebelum menggunakan bobot yang kita sudah hasilkan, eigen vektor normalisasi, nah di metode AHP tadi ada dikatakan bahwa kita harus memvalidasi dari bobot yang sudah kita hasilkan. Nah, proses validasinya kita menggunakan tadi yang disebut dengan rasio konsistensi. Nah, jadi kita menghitung rasio konsistensi dari nilai eigen yang sudah kita peroleh. Apakah memang itu valid atau tidak. Nah, kita bisa lihat valid atau tidaknya itu dari nanti CR yang dihasilkan. Kalau CR-nya lebih besar dari 0,1, maka itu tidak valid. Maka kita harus mengulang kembali membentuk matrik pairwise tadi, untuk matrik berpasangan. Tetapi kalau rasio konsistensinya itu lebih kecil dari 0,1, maka itu konsisten, maka kita bisa menggunakan nilai eigenvektor yang sudah kita hasilkan tadi. Nah, kemudian ya kita mau buktikan apakah nilai yang kita berikan tadi untuk pembobotan di matriks berpasangan itu bisa digunakan atau tidak. Jadi kita menghitung rasio konsistensinya. Nah, yang pertama, menghitung rasio konsistensi itu kan kita pakai rumusnya CI dibagi dengan RI. Nah, CI itu sendiri dihasilkan dari rumus ini, menghitung indeks konsistensi. Jadi lambda max dikurang N ini jumlah kriteria yang digunakan, dibagi dengan N kurang 1. Nah, untuk menghasilkan lambda max, rumusnya seperti ini. Jadi lambda max itu adalah nilai eigen maksimum, jadi kita perkalikan antara jumlah kolom kriteria dikali dengan eigen vektor normalisasi. Nah, seperti yang kita ketahui, tadi untuk kriteria itu kita punya 3, jadi nanti akan dikalikan seperti ini. Untuk IPK diambil jumlahnya tadi, jadi dia 1,583 dikali dengan berapa eigen vektor normalisasi untuk IPK. Jadi tadi kita hasilkan di sini di slide 7, untuk IPK itu 0,623. Nah, kemudian dijumlah, ditambah, kita lihat jumlahnya untuk kolom TOEFL 4,5 dikali dengan eigen normalisasi untuk TOEFL. Itu adalah 0,239. Nah, kemudian ditambah lagi kriteria selanjutnya ada jabatan. Jabatan itu hasil jumlahnya tadi 7, kemudian dikali dengan eigen normalisasinya itu 0,137. Nah, itu setelah dihitung akan dapat lambda max-nya 3,023. Kemudian kita masukkan ke rumus CI, lambda max itu 3,025 dikurang N, N-nya 3 karena kriterianya ada 3, dibagi dengan 3 kurang 1. Dapatnya 0,013. Kemudian kita hitung rasio konsistensi. Rasio konsistensi nilai CI 0,013 dibagi dengan RI. RI-nya di sini dapat 0,58. Kenapa bisa begitu? Ya, bisa dilihat di tabel di slide 11. Nah, di situ bisa dilihat tabel RI, nilai RI-nya berapa tergantung dari berapa kriteria yang digunakan. Nah, kita menggunakan 3 kriteria, berarti nilai RI-nya adalah 0,58.
Nah, oleh karena itu, di slide 19 nilai RI-nya adalah 0,858. Jadi 0,013 dibagi dengan 0,58 itu hasilnya 0,022. Nah, dari sini kita dapat bahwa nilai CR-nya itu lebih kecil dari 0,1, yaitu 0,022. Oleh karena itu, preferensi pembobotannya itu konsisten. Nah, apa maksud dari konsisten ini? Itu artinya bahwa data-data yang tadi kita inputkan sebagai matriks pairwise sampai kita menghasilkan eigenvektor normalisasi itu bisa digunakan. Nah, kalau bisa digunakan itu artinya bobot untuk IPK kita dapatkan adalah 0,623, TOEFL itu 0,239, kemudian jabatan adalah 0,137. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu matriks pairwise untuk kriteria sudah dihitung. Nah, langkah selanjutnya, nah ini tadi yang saya katakan bahwa kita bisa punya dua opsi untuk menghasilkan matriks pairwise ini. Jadi kita bisa membuat matriks pairwise kriteria untuk masing-masing alternatif. Kita juga bisa membentuk matriks pairwise untuk subkriteria. Subkriteria ini maksudnya isian dari kriteria-kriteria yang ada. Nah, kalau di sini saya pilihannya saya membentuk matriks berpasangan itu untuk subkriteria yang ada. Jadi seperti yang kita ketahui untuk IPK itu subkriteria yang ada sangat baik dan cukup itu akan dihitung kemudian nanti sampai dapat nilai eigen ternormalisasinya. Kemudian untuk TOEFL juga begitu, nanti kita akan bentuk matriks pairwise-nya sampai bisa dihasilkan eigen ternormalisasinya. Nah, begitu pula dengan kriteria yang ketiga, yaitu ada jabatan. Nah, bisa juga ini kita tidak membentuk berdasarkan subkriteria, tetapi berdasarkan alternatif pilihan yang ada. Jadi, kita menghitung matriks pairwise comparison untuk IPK, tetapi yang jadi kolom dan barisnya di sini itu adalah alternatifnya. Jadi, misalnya alternatif pertama tadi ada Ivan, ada Rudy, dan ada siapa tadi? Ada Ivan, ada Rudy, dan Anton, Ivan, Rudy, dan Anton. Nah, jadi kita bisa membentuknya seperti itu. Jadi untuk kriteria yang ada pada slide 20 itu bisa kita ganti subkriterianya jadi menjadi Ivan, Rudy, dan Anton. Begitu pula kemudian kita cari si Ivan dan ketiga alternatif tersebut yang mana yang lebih penting untuk kriteria yang dilihat. Tapi untuk di sini yang contoh kasus seperti di slide 20 itu saya menggunakannya subkriteria. Jadi ingin mengetahui untuk subkriteria sangat baik dan cukup itu nilainya berapa yang kemudian akan digunakan untuk pemrosesan AHP. Nah, caranya sama dengan untuk yang kriteria tadi, untuk subkriteria ini di mana IPK itu ada 3 nilainya tadi, ada sangat baik, ada baik, dan cukup. Nah, kemudian kita kasih nilai berdasarkan dengan tabel perbandingan yang disajikan oleh Sati tadi, tabel perbandingannya Sati. Jadi kalau 1 itu sangat baik, kemudian 3 itu sedikit lebih baik, kemudian ada 4 di atasnya lagi. Nah, contohnya ini, kalau sangat baik dengan sangat baik ya tentu saja 1, karena dia sama penting, kemudian sangat baik dengan baik ya tentu saja lebih unggul sangat baik, maka dapat nilai 3, kemudian sangat baik dan cukup, anggaplah saya beri nilai 4. Nah, kalau si pengambil keputusannya kasih nilai 5, itu juga tidak masalah. Misalnya sangat baik dianggap memang, atau sangat baik itu jauh lebih penting dibandingkan dengan cukup, misalnya diberi nilai 7. Nah, itu tergantung preferensi lagi dari si pengambil keputusannya. Nah, contohnya untuk IPK ini dapat nilainya begini, kemudian diolah lagi seperti yang tadi, disajikan jadi dirubah jadi bentuk pecahan, kemudian dijumlahkan seperti ini tiap kolomnya, kemudian setelah itu dibagikan, dibagi nilai yang ada di dalam matriksnya dibagi dengan jumlahnya, jadi 1 dibagi dengan 1,583 nanti dapatnya 0,632, kemudian 3 pada kolom baik dibagi dengan jumlahnya 4,5 itu dapatnya 0,667 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita cari eigenvektor normalisasinya ya. Caranya tinggal dijumlahkan tiap baris. Jadi 0,632
tambah 0,667 ditambah 0,571 dapatnya 1,870. Kemudian dibagi dengan berapa subkriteria yang ada, itu ada 3, jadi sangat baik, dan cukup. Maka dibagi dengan 3 dapatnya 0,623 dan seterusnya. Nah, maka kita sudah dapat eigenvektor normalisasinya. Nah, jadi kalau mau dibahasakan, ini kita mau angkakan tadi nilai sangat baik dan cukup itu berapa. Nah, hasilnya dapat eigenvektor normalisasi ini. Jadi sangat baik itu bobotnya 0,623, baik itu 0,239, kemudian cukup itu 0,137. Nah, kemudian kita harus menguji. Jadi ingat tadi di AHP kita harus menguji angka-angka yang sudah dimasukkan di matriks berpasangan, apakah ini valid atau tidak. Ya, maka dihitung lagi tadi nilai CI dan nilai konsistensinya. Nah, itu kalau dihitung nanti bisa dihitung ini konsisten. Di sini saya tidak sajikan. Jadi kalau dihitung nanti konsisten. Nah, kemudian begitu pula halnya dengan nilai TOEFL. Jadi kan kalau nilai TOEFL kita punya sangat baik dan cukup juga. Nah, setelah dihitung nanti dapat tabelnya setelah seperti pada slide 23. Kemudian untuk ketua saya hitung juga seperti itu, nanti dapatnya seperti pada slide 23 juga, dapatnya eigenvektor normalisasi. Dan kalau dihitung, kalau bisa dilihat eigenvektor normalisasinya itu sebenarnya nilainya sama. Jadi kalau kita mau hitung nilai rasio konsistensinya itu pasti di bawah 0,1. Nah, itu bisa dihitung sendiri. Nah, kemudian ini saya sajikan agar lebih mudah untuk melihat masalahnya. Jadi disajikan struktur hierarki berserta dengan nilai eigenvektornya masing-masing. Jadi IPK tadi kita dapat nilai eigenfaktornya 0,623, TOEFL 0,239, jabatan organisasi 0,137. Kemudian saya perlihatkan di sini nilai eigenfaktor untuk setiap alternatif yang ada. Nah, contohnya pada IPK di sini, Ivan tadi nilai IPK-nya sangat bagus. Nah, bisa dilihat di sangat baik di uraian masalah di slide slide 12, di mana Ivan dia IPK-nya sangat baik, Rudy cukup, kemudian IPK untuk Anton sangat baik. Nah, ini kemudian kita angkakan atau kita sajikan dalam vektor ternormalisasi. Oke. Jadi untuk IPK itu sendiri tadi nilai vektor ternormalisasinya 0,23, itu bisa dilihat di slide berapa tadi? Bisa dilihat di slide 18. Tidak. Di slide 17. Nah, di slide 17 kelihatan di situ kalau IPK itu nilai eigenvektor normalisasinya 0,623, TOEFL 0,239 dan jabatan 0,137. Maka di pohon hierarkinya diberi nilai seperti itu. Nah, kemudian untuk alternatifnya IPK Ivan tadi nilai IPK-nya sangat baik. Maka kita lihat untuk sangat baik itu berapa nilai eigenvektor ternormalisasinya untuk IPK. Jadi untuk IPK sangat baik itu 0,623. Maka di sini Ivan dapat skornya 0,623. Kemudian Rudy itu cukup, kita lihat untuk IPK dengan status cukup, maka dia nilai eigenvektornya 0,137. Kemudian untuk Anton, dia tadi sangat baik juga demikian. Nah, begitu pula dengan yang lainnya, nilai TOEFL. Ivan tadi TOEFL-nya cukup, maka dia untuk TOEFL yang cukup itu poinnya 0,137 dan seterusnya. Untuk jabatan organisasi, itu juga begitu disajikan. Jadi Ivan ini anggota, Rudy ini ketua, kemudian Anton ini koordinator. Nah, itu silahkan dilihat pemetaannya, nilai eigenfaktornya pada slide 23. Nah, setelah didapat nilai eigenvektor ternormalisasi untuk masing alternatif dan untuk masing-masing kriteria, maka kita bisa menghitung skor akhir untuk masing-masing alternatif. Jadi rumusnya seperti pada slide 25, tinggal dikalikan bobot eigenvektor normalisasinya untuk setiap kriteria dikali dengan berapa bobot eigenvektor normalisasi untuk kriteria tersebut. Jadi contohnya tadi untuk Ivan bobot untuk IPK-nya adalah 0,623 di sini. Itu dikali dengan berapa bobot
berapa nilai eigenvektor dari IPK, jadi 0,623 seperti ini. Ditambah dengan untuk TOEFL, Ivan punya nilai 0,137. Nah, 0,137 dikali dengan di sini sepertinya 0,137 dikali dengan untuk TOEFL itu bobotnya 0,239, jadi 0,239 dikali 0,137 ditambah dengan untuk jabatan organisasi nilai eigenvektornya adalah 0,137, kemudian Ivan untuk jabatan organisasi dapat poin 0,137, itu dikalikan dapatnya 0,440. Kemudian nilai untuk Rudi, ya kita hitung lagi. Untuk Rudi, untuk IPK-nya dia dapat 0,137 dikali dengan berapa bobot IPK, 0,623. Ditambah dengan TOEFL 0,239, untuk Rudi TOEFL-nya dapat 0,137. Ditambah dengan jabatan organisasi 0,137 dikali dengan 0,623 dapatnya 0,204 dan seterusnya, sehingga semua alternatif akan dihitung nilainya. Nanti akan dapatnya seperti ini, kemudian akan dilihat nilai yang paling tinggi, maka pilihannya akan direkomendasikan kepada pilihan tersebut. Jadi contohnya ini yang dapat poin tertinggi itu Anton, jadi dapatnya 0,478. Sehingga kalau menggunakan AHP untuk memecahkan masalah ini, maka yang direkomendasikan untuk menjadi mahasiswa terbaik adalah Anton. Nah, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari metode AHP ini, dia agak lebih kompleks perhitungannya sebenarnya dibandingkan dengan metode-metode pembobotan. Tetapi untuk hasil keputusan untuk metode AHP ini sudah banyak digunakan. Bahkan metode ini digunakan dalam GDSS atau Group Decision Support System, atau dia di mana pengambilan keputusan itu melibatkan banyak orang. Jadi si pengambil keputusannya tidak hanya satu orang, tetapi dia dalam bentuk grup. Jadi AHP ini juga sudah bisa digunakan untuk masalah dengan pengambil keputusan dalam bentuk kelompok. Oke, jadi saya pikir untuk pembahasan terkait dengan metode AHP dalam pengambilan keputusan cukup sekian. Semoga mudah difahami. Terima kasih.